Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Dimas Raffi Wijdan dengan NIM 25054311149. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Riau. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka persiapan uji kinerja di SDIT Afsina Garden kelas 2 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, tetap semangat, lebih baik, bahagia. Allahu Akbar. Sehat semua? Udah pada mandi semua? Nah, udah sikat gigi? Sudah sarapan? Oke, berarti semangat ya. Sahur ada yang puasa? Ada siapa yang puasa? Masya Allah, semoga diberi pahala yang banyak. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa? Pendidikan Pancasila. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa Al-Fatihah dan doa belajar. Oke, siapa yang tertib? Siapkan. Oke, yuk. Zain, siapkan. Wahid. Adab berdoa, tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, hatinya dihudupkan, Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah siap belajar? Nah, di sini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Coba Bapak absen. Coba ya, absennya ternyata di sini. Yang pertama Abdurrahman Soleh. Hadir. Alhamdulillah. Abizar. Anggun. Tunjuk tangan ya, angkat tangan ya. Kalau dipanggil. Arini. Oke. Arsi. Oke. Bintang. Tunjuk tangan, Bintang. Danis. Oke. Zain. Oke. Filza. Hadir. Gwen. Hasna. Oke. Alma. Rania. Oke. Vida. Taki. Oke. Kenan. Oke. Fajar. Aisyah. Oke. Ini udah pada sarapan semua apa belum? Sudah. Kok pada loyo? Belum. Kenapa? Belum. Belum sahur. Puasa kan? Oke. Coba di sini siapa yang sudah potong kuku? Belum. Waduh. Udah. Belum. Ini yang belum kenapa? Udah. Alhamdulillah. Belum. Waduh. Udah sikat gigi? Alhamdulillah. Udah pakai baju seragam yang lengkap? Udah. Ikat pinggang? Gak pakai? Kenapa? Lupa. Males. Lupa. Waduh. Besok dipakai ya. Oh. Besok pakai karena dari kerapihan itu bisa dapat nilai lebih loh. Misalkan tentang sikap kebersihan nilainya harusnya A malah jadi C. Karena nggak tertib, nggak ikut peraturan sekolah. Sekolah kan harus pakainya lengkap bukan? Waktu upacara dijelasin nggak? Jelasin, oke. Coba selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita mau nyanyi lagu nasional. Lagu nasionalnya apa ya? Maunya apa? Garuda Pancasila. Oke. Mau pakai musik atau nyanyi biasa? Pakai musik. Oke, yuk semuanya berdiri. Kita cari dulu lagunya. Garuda Pancasila. Bismillah. Mana nih? Oke, ini. Oke. Yang semangat ya. Oke, sambil bukaan ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia membuat hidupmu. Pancasila dasar negara, bagian adik namun sentosa. Dari bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Satu aja. Sudah ya. Oke, sekarang coba sebelum memulai pembelajaran, apa yang biasanya kalian lakukan di rumah? Membantu orang tua. Contohnya apa? Menyapu, mengepel, cuci piring. Oke. Coba perasaan kalian setelah membantu orang tua seperti apa? Senang, bahagia, terus apa lagi? Sedih? Happy, bahagia. Oke. Berarti dari kalian membantu orang tua ini ternyata
nyambung sama tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah. Oke, dari sini Bapak jelaskan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum memulai materi, mau ice breaking dulu? Mau? Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Yuk berdiri lagi. Yuk ikutin ya. Yuk ikutin. Yuk lagi mati. Yuk. Ayo lang. Yuk sekarang balik. Oke. Yuk sekarang putar. Ya, lagi mandi. Yuk lagi nih masih ada. Kayak final dong. Tuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Masih ada. Sekali lagi. Lebih semangat. Tuh. Lambaikan semua. Yuk jalan. Tuh, napas dulu. Atur napas. Tuh, gini kayak pingin. Habis ini apa ya? Oh, pau. Oke. Oke, tuh loncat. Oke. Oke, terima kasih. Kita fokus belajar lagi. Seru? Seru nih. Sebelum mulai pembelajaran, apa yang biasa kamu lakukan saat melihat orang tua sedang sibuk di rumah? Membantunya tadi udah kan? Siapa yang membantu membereskan rumah? Semuanya. Mengapa kita harus menghormati ayah, ibu, atau keluarga di rumah? Alhamdulillah biar masuk surga. Terus apa lagi? Oh, Fajar, boleh. Biar apa? Bisa apa? Ya bisa. Dia biar bisa disayangin. Oke. Nih, lanjut saja ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuannya menyebut contoh perilaku sesuai nilai Pancasila yang ada di rumah. Terus yang kedua, menjelaskan pentingnya rukun dan saling membantu di rumah. Yang ketiga, menunjukkan sikap sopan santun, tanggung jawab dan gotong royong yang ada di rumah. Oke, lanjut. Nih, apa itu nilai Pancasila? Ternyata nilai Pancasila tidak hanya sekolah, tapi juga di rumah. Setiap sila bisa dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari dengan menerapkan dengan keluarga menjadi rukun. Coba bayangin kalau kalian gak nerapin nilai Pancasila di kehidupan kalian di rumah. Misalkan orang tuanya nyuruh, Abid
Abizar, tolong bantuin cuci piring. Nggak mau mau main game Roblox. Dia rukun apa jadi durhaka? Durhaka. Jadi kalau misalkan orang tuanya mau minta tolong, berarti kita harus siap membantunya. Oke. Nih pengalaman Pancasila oleh siswa. Sebelumnya kita tonton video berikut ini. Disimak ya. Oke. Yang di sini aja biar kelihatan jelas. Oke, nih. Disimak. Hari ini kita belajar tentang pengamalan nilai-nilai dari sila Pancasila. Sekarang, mari kita lihat cerita pengalaman Mama dan Mimi ketika mereka mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Assalamualaikum, namaku Maman. Hobiku membaca dan bermain sepak bola. Dan ini salah satu Mamat. Ini Meme. Rumah kami juga berdekatan. Hobiku menanam bunga dan membantu ibu. Nah, teman-teman, ayo belajar bersama kami. Kami akan menceritakan pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila, baik di rumah maupun di sekolah. Oke, disimak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika sembahyang di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mama dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, bosku dan Mama mendapat jadwal sholat zuhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu teman-temanku di halaman sekolah, supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentang adab kita belajar. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun di depan rumah. Pagi itu, melihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku menghampirinya dan membantunya memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Ini adalah pengalamanku ketika melihat ibuku dari pasar. Ibu terlihat sangat lelah karena membawa barang belanjaan yang banyak. Segera, aku mendekatinya dan membantu membawakan barang belanjaan ibu. Nah, teman-teman, pengalamanku dan Demi ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di rumah. Ini adalah pengalamanku dan Mama ketika di sekolah. Ada temanku yang bernama Robi. Tuh ada yang berantem. Mereka sedang berkelahi dalam kelas. Iya, Robi dan Ilham. Kayaknya. Segera, aku dan Mama melerai keduanya, dibantu oleh teman-teman kami yang Tuh, lain. kalau ada yang berantem dilerai ya. Jangan disorak-sorakin. Mama, aku, serta teman-teman yang lain telah mengamalkan nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. Permisi. Nih, yang ketiga, Persatuan Indonesia. Teman-teman, pernahkah kalian ditemani ganggu oleh adik atau saudara kalian? Nah, sama sepertiku, ini adalah pengalamanku ketika aku bermain bola. Tiba-tiba adikku meminta bolaku karena dia ingin bermain dengan bola. Kalau punya adik pengen ikutan main, diajakin. Jangan dibiarin. Ini adikku. Ayah dan ibuku pernah menasihatiku bahwa kita harus saling menyayangi dan menghormati sesama, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan orang
lain. Karena dengan begitu kita akan terbiasa untuk saling menyayangi sesama, sehingga kita akan terlatih untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Teman-teman, salah satu contoh pengamalan siap ketika di sekolah adalah mengikuti pawai budaya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini. Kami memakai pakaian adat khas daerah seperti baju adat Jawa, Sumatera, Madura, ataupun daerah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangatlah beragam. Karena perbedaan tersebut, kita bisa menjadi bangsa yang bersatu dengan sikap kita yang saling menghargai dan memahami perbedaan di antara kita. Di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat. Teman-teman, menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia. Seperti halnya yang keluargaku lakukan. Kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Mau ke gunung atau ke pantai? Keluargaku saling menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Teman-teman, ini adalah pengalamanku berkelas. Ketika bermusyawarah dengan catatan kelas kami, ibu guru yang memimpin musyawarah kelas ini dengan baik. Ibu juga menuliskan di papan tulis berapa nama penantu yang akan dipilih menjadi ketua kelas. Lalu, kami memilih salah satu di antara beberapa nama tersebut. Kemudian, kami menuliskannya di kertas kecil yang sebelumnya telah dibagikan oleh ibu guru. Setelah itu, Ini pemilihan ketua kelas. Jadi menggunakan voting. nama yang paling banyak terpilih oleh teman-teman. Setelah itu, ibu guru menawarkan pelatih kepada kami. Apakah ada yang keberatan dengan keputusan musyawarah dan pemberian kelas ini? Apakah semuanya sudah setuju? Sebentar temanku menjawab, setuju Bu Guru. Nah, itulah teman-teman pengalaman sila keempat yang telah dilakukan di sekolah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila kelima. Mengamalkan sila kelima di lingkungan rumah. Sore itu, aku membantu keluarga saudaraku ketika pulang, yaitu ibu dan Malik. Mereka sedang menata barang di rumahnya karena mereka baru saja pindah rumah di dekat Kalau ada saudaranya atau temannya pindah rumah, dibantuin gotong. Yang ringan-ringan aja, yang berat-berat biarin bapak-bapaknya. Bantu sebisanya aja. Tuh, kalau temennya ada yang tertimpa musibah, sumbangan. Jadi saling membantu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika ada saudara atau teman yang sedang mengalami kesulitan, sebaiknya kita bantu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. teman-temanku semua. Kalian juga karena sudah belajar dan memperhatikan cerita kami dengan Oke, nah tadi di situ adalah penerapan apa? Nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah dan di rumah. Tapi sekarang kita fokus yang di rumah dahulu. Coba dari sila 1 sampai 5. Siapa yang sudah menerapkan? Tadi apa yang sila pertama? Ketuhanan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita biasanya kalau di rumah ngapain? Tentang beribadah. Terus apa lagi? Membantu orang tua, mengaji, boleh. Menyapu. Mati lampu ya? Oke, nggak apa-apa. Karena ini coba kita lanjutkan lagi. Sila yang kedua.
Sila. Mati lampu ya? Oh, mati lampu. Ya udah gak apa-apa, kita belajar ya, fokus ya. Ini yang sila kedua tentang pengamalan nilai kemanusiaan, keadilan dan kesopanan. Contohnya tadi sopan terhadap siapa? Terhadap orang tua kalau di rumah. Misalkan kalau kita berangkat sekolah, ngapain? Harus salim, pamitan. Terus apalagi selain itu? Adab. Kalau ada kakek-kakek yang nyebrang di jalan, membantu ya. Boleh permisi. Kalau misalkan gak apa-apa, bagus. Misalkan kalau ada orang tua lewat, kita permisi Pak, Bu, Mbah, Nek, Kakek, Buyut. Nah, jadi harus sopan. Berarti itu tentang adab. Yang ketiga, apalagi ya? Persatuan Indonesia. Contohnya menjaga kebersihan bersama ya di rumah. Misalkan waktu ini di rumah bapaknya, ibunya lagi bersih-bersih halaman, ada yang bersih di rumah, kalian bantunya bagian apanya? Bagian nyapu, cuci piring. Iya, membereskan tempat tidur. Mengapa? Iya, menyusun sepatu. Sini apa contohnya? Tentang membantu. Ya, misalkan kita lagi kerja bakti, gotong royong. Misalkan Zain bersihin paret, selokannya, gitu. Bersihin apa lagi? Ruang tamu. Kakaknya membersihkan kamar, gitu. Jadi harus gotong royong. Yang keempat, sila apa? Maaf ya. Kerakyatan. Berarti tentang bermusyawarah, berdiskusi. Contohnya tadi yang di video, berdiskusi tentang apa? Pemilihan ketua kalau di sekolah. Kalau di rumah, ya orang tuanya mau liburan nih. Kita maunya jalan-jalannya kemana ya, Bu? Mau ke gunung apa ke pantai? Ke gunung misalkan. Gunung mana? Raja Basa, Bromo, boleh. Jadi nanti berdiskusi bareng. Mana suara yang paling banyak itu yang menang. Contohnya gitu. Jadi yang misalkan Abizar pengennya di gunung, tapi orang tuanya, adek, mbaknya mintanya di pantai. Berarti kalau suara terbanyaknya di pantai, sikap kita mengalah karena kita mengikuti hasil musyawarah bersama. Yang kelima, pengamalan sila kelima nih tentang keadilan, kesejahteraan bersama. Video tadi ada yang kena musibah, sikap kita harus apa? Iya, membantunya, memberikan sumbangan atau donasi sebisa kita. Di sini pernah ada yang temannya sakit terus kita jenguk? Kenan pernah? Oke. Berarti udah pernah semua ya? Kadang kan? Iya, contohnya mbahnya sakit, adiknya. Biasanya kalau ada yang sakit kita bawa apa? Bingkisan, buah-buahan. Terus apa lagi? Roti. Oke. Nah, coba di sini apa perasaan kalian membantu orang tua? Senang ya tadi ya udah ya. Coba kenapa kita saling menghargai? Agar rukun. Terus dari semua nilai Pancasila yang kalian sukai yang mana? Yang sering kalian lakukan? Bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita kan punya agamanya Islam. Setiap hari ya ibadahnya sholat 5, berarti paling sering dilakukan misalkan gitu. Oke, yang ketiga nih, bagaimana kamu menerapkan di hari ini? Apa yang sudah kita terapkan?
tentang nilai Pancasila. Berdiskusi bersama termasuk nilai sila nggak? Yang keberapa? Berdiskusi bersama? Ke berapa? Nggak? Kan bermusyawarah. Waktu ini pertama kita masuk apa namanya? Membaca doa, menerapkan sila keberapa? Ke-1. Oke. Terus nanti selanjutnya kita akan melakukan kuisnya nanti. Sekarang kita membagi kelompok. Tapi sekarang kan udah kelompoknya udah pas ya. Oke, kelompoknya ini ding. Balik. Nah, di sini di LKPD kalian kerjakan. Contohnya nih LKPD kelompok 1 misalkan. Sesuaikan gambar penerapan sila ke-1 dan sila kedua. Nanti kalian pilih gambar digunting ya. Mana yang cocok dengan nilai sila pertama. Misalkan yang ini digunting, tempelin ke sini. Yang kedua, ya nanti dari Bapak. Yang terus ya nanti dari Bapak. Di sini, oh udah bawa, makasih. Nih misalkan apa saja Pancasila yang kalian pelajari? Haus? Ya nggak apa-apa, yang haus boleh minum. Nggak apa-apa, ya yang puasa. Oh ya dah, nggak apa-apa. Mau Quran. Ini ada ininya. Ya bagi sama temennya, berbagi, nggak apa-apa. Menerapkan sila ke berapa tadi? 3. Ya udah nggak apa-apa, ambil dulu kalau di luar. Oke, yang ke ini contohnya. Bagaimana contoh dia di rumah? Di sini. Contohnya. Mana? Tadi yang kalian tempel mana? Dijelasin. Yang ketiga, mengapa penting dilakukan? Misalkan kalau sila pertama penting dilakukan karena itu kewajiban dari sebagian dari agama. Oke, sekarang Bapak bagi ya. Kelompok 1. Ya, kerja bareng ya, kerjasama, kerja kelompok. Kelompok 2. Ya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3. Nah, ini LKPD yang kedua. Ya. Ini kalian cocokkan, garis bawahi. Di garis bawahi. Misalkan simbol bintang sila keberapa, di garis gambarnya yang mencocokkan. Ya nanti guntingnya Bapak kasih. Dicocokkan. Ya boleh. Ini Bapak kasih guntingnya. Ya yang ditulis yang di sininya aja, ini buat digunting. Ya Bapak kasih gunting ya. Ya boleh. Nanti digunting tempelin sininya. Ya nggak apa-apa, mau dikasih, nggak apa-apa kalau yang kertas jawabannya. Nih. Nih. Lem ya. Nih. Ini digunting ya, lemnya ditaruh sini nih. Kecil-kecil aja nggak apa-apa, yang penting nempel. Nih, kecil-kecil aja guntingnya, yang penting cukup. Ya itu gunting tadi tuh. Kenapa? Nanti ada dibagi tugasnya, ada yang nempelin, ada yang ngisi. Kenapa? Boleh. Pilih nih. Ini lemnya nih. Digunting. Boleh dipilih yang kira-kira mencerminkan nilai ke-1 sama 2. Nggak usah bacaannya. Kenapa? Ya, nanti.
Nanti ya istirahatnya ya. Kita kan masih belajar bersama. Nanti waktu istirahatnya kita beda sendiri ya, ada jedanya sendiri. Jadi kita mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Yo, ganti-gantian, boleh. Nah, kamu yang ini aja, Kenan. Bapak, kita bagi dua. Iya. Oh, boleh. Gak apa-apa bagi dua bareng-bareng. Gak ada cewek cowok laki-laki apa-apa. Kita bersama, kerja bersama. Diskusi nih. Misalkan ini gambarnya tentang apa? Lagi berdiskusi. Kira-kira berdiskusi yang mana? Nah, ditarik bawah. Bermusyawarah. Kalau bintang tadi kan ketuhanan, yang kedua rantai apa? Gitu. Nah, boleh. Oke. Ini ada yang gunting, ada yang tarik bawah ya. Gambarnya dipilih ya, mana yang cocok kira-kira penerapan sila ke-1, sila kedua, 2 dan 3 gitu. Di sini kan ada nih. Sila ke-4 dan 5, berarti mana yang cocok? Pak, boleh dipotong semuanya? Boleh dipotong semuanya, tapi nanti dipilih mana. Nih, di sini kan enggak apa-apa. Ya. Di sini tadi. Oke, nanti dia kasih lagi. Ya, nanti Bapak kasih. Itu kan banyak, Lem. Sila ke berapa? Sila ke 1. 41. Bapak ini kasih tahu, Pak. Enggak loh, ini kan contohnya. Ini beribadah apa di sila keberapa? Ini membantu. Ditempel di atasnya, sama kalian ngisi di bawahnya ini. Di sini bagian posisi dengan kapan Kita kasih waktu. Bintang. Gak boleh kayak gitu. Kalau mau ke sini ya, harus tertib. Ya, ini saya. Ada yang ngisi ini di sini. Kita harus tertib ya. Yang ini sini kan. Iya, dipilih yang kalian ketahui. Mundur sini, Pak. Ya, ditempel. Misalkan nih, dikecil aja gini. Oke. Nih kalian ada yang nempelin. Gak usah rapi-rapi. Nih. Udah, oke, nanti dibarengin ya. Nggak bisa, Pak. Jauh, Pak. Laki-laki. Terus kelompok berapa? Nih, aduh, lengketnya kok ini ya. Enggak. Bisa ada anunya ya. Ya itu lagi berdoa. Lagi berdoa penerapan nilai sila keberapa? Ya. Iya. Itu lagi menabung. Berarti kan menabung menerapkan sila keberapa? Apa? Ya. Dipilih yang mudah dulu, kira-kira yang mana? Iya, bermusyawarah. Bermusyawarah nilai sila keberapa? Oke. Ini dikasih nama kelompoknya. Sama ini apa saja Pancasila yang kalian pelajari? Apa aja tadi yang kita pelajari? Ayo guntingnya nggak usah kecil-kecil, susah nanti ngeloteknya. Bisa pakai tangan seret-seret gitu. Iya diisi. Iya diisi. Di bawahnya apa saja Pancasila yang kalian pelajari tadi?
Oke, terus bagaimana contohnya di rumah yang kalian ini? Iya, ditulis. Yang di sini di atasnya sila keempat sama kelima apa? Oke. Bisa, Jar? Ya, itu bantu kakek-kakek nyebrang tadi. Oke, berarti sisanya apa tuh nyambungnya? Nah. Iya. Masih bingung kenapa? Boleh di sini, Pak. Ya, boleh. Yang bisa aja. Semuanya itu sila ke satu, sila kedua. Iya. Pilih aja. Gak apa-apa, misalkan perhatikan. Misalkan nempelnya cuma 3 jawaban gak apa-apa, 4 jawaban gak apa-apa. Yang kalian ketahui aja. Bapak itu emang semua kertas ini semuanya satu. Itu semua kertas itu dipilih mana yang cocok, bukan semuanya ditempel. Misalkan sila ke-1 sama sila kedua tentang ibadah, berarti gambar mana yang orangnya sedang beribadah atau berdoa gitu. Terus yang sila kedua contohnya apa tadi? Keadilan ya, keadilan. Keadilan berarti keadilan tentang apa nih? Tuh, sopan kepada orang tua. Oke ya. Waktunya sebentar lagi ya. 15 menit lagi ya. Nanti kita ada game lagi. Ya nanti makanya kalau bisa kita kerjakan dengan serius. Semuanya gitu. Nanti satu-satu yang udah selesai duluan maju ke depan, dijelasin. Gambar pertama menerapkan sila 1 dan 2. Misalkan sedang sholat ini gambarnya, yang kedua sedang apa? Berdoa gitu. Ganti-gantian. Lo kan aku kan sedikit dulu. Ada yang ngelem, ada yang gunting. Ayo tertib. Azin. Ayo Danis, kerja kelompoknya Danis. Tuh, ada yang ngisi itu. Apa yang bawahnya? Kan apa saja pelajar Pancasila yang kalian pelajari. Gitu. Gak usah rapi-rapi, yang penting ketempel. Dipilih mana? Nih, Bapak kasih lagi nih. Mana tadi lemnya Bapak? Iya. Guntingnya cuma 3, ganti-gantian. Dipilih, langsung kalian milih mana yang cocok gambarnya. Jadi ketahuan, langsung tempel. Dipisahin, gambar yang cocok langsung disiniin. Mana tadi lem Bapak ya? Lupa lagi. Oh ini, astagfirullah. Iya kayak gitu. Sebisa kalian. Dapat gambarnya 3 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa. Nih belakangnya nih. Di kecil-kecil bisa dibagi 2 itu gambarnya. Apa lemnya? Ya, mengapa penting dilakukan? Agar kita apa kalau menerapkan Pancasila? Tadi ada apa? Agar kita apa? Boleh nggak? Ini sila Ya, kan di situ ada 2 sama 3. Cari sila kedua sama 3. Ini loh di soalnya kan sesuaikan gambar penerapan sila kedua dan ketiga. Ini sila kedua bukan, Nak? Ayo, dilihat gambarnya. 3 sama kedua nggak baca dulu Pak kita Pak. Oh, dibaca dulu ya. Ya nggak apa-apa, dilepas lagi nggak apa-apa kalau salah. Misalkan bisa jawabnya 3 doang. Ya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, nggak apa-apa salah. Namanya belajar.
Kalau langsung bener hebat berarti jadi profesor. Jadi nggak apa-apa, Bapak juga sama-sama belajar. Ayo, bagaimana contohnya apa di rumah yang kalian ketahui? Kerjasama ya. Nah, maksudnya mengapa penting dilakukan? Itu Pancasilanya. Penerapan nilai Pancasila tadi kita lakukan, kenapa? Iya, di situnya. Nah, dipilih gambar yang cocok yang mana, sebisanya aja. Jadi gak harus semuanya. Mana yang gambar yang cocok tentang Emang nempelnya di bawah? nempelnya di sini. Ini jawab. Lem tikus. Itu lem double tip. Bisa. Jadi loh, mana susah ngeleteknya. Nih, Bapak contoh. Iya. Nih ditempel sini. Contohnya gitu. Kenapa? Ini nempel jangan. Iya, di sini sila ke-1 dan kedua. Itu mana? Mengapa penting dilakukan? Maksudnya dari melakukan yang di rumah ini kenapa penting? Misalnya ini kamu jawab apa? Membantu orang tua. Kenapa penting dilakukan? Agar pekerjaan orang tua menjadi apa? Gitu loh. Oke. 15 menit lagi ya. Oh. Nah. Apa 10 menit lagi? Ya, kita kasih waktu 10 menit lagi. Udah sebisanya aja. Apa saja Pancasila yang kalian pelajari? Oke, 5 menit lagi ya. Kita presentasi. Gak apa-apa yang bisanya aja. Itu udah. Gak apa-apa, jawab 2 gak apa-apa, 3 gak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar bersama. Gak apa-apa, itu kan yang kelas rendah. Kita kan belajar bersama, nanti ada waktunya kita. Ya. Belum, nanti. Itu untuk kelas 1 itu. Kita sekarang pelajaran dulu. Oke, ya nanti kita presentasi. Oke, ayo bentar lagi siapa dulu? Oke ya, 5 menit lagi ya. Udah nggak apa-apa, udah bener ini. Tentang toleransi. Kan sila ke-1, sila kedua, maksudnya sila 1, sila 2 gitu. Enggak, kan tadi udah bener. Nih sila ke-1 gambarnya yang mana, sila kedua gambarnya mana gitu. Mana? Ya, menolong teman. Ini lagi Pak. Yang ini Pak. Ya, boleh. Yang ini bisa nggak sih? Udah nggak apa-apa, ini udah banyak ini jawabannya bisa. Ya. Ini langsung diisi, ada yang ngisi ini. Siapa yang ngisi? Nih apa saja yang kalian lakukan penerapan Pancasila dalam sehari-hari? Apa saja tuh? Apa saja nih dijawab? Ada yang jawab? Kamu jawab. Iya, memasak. Vida, kamu ini ngisi ini Vida, yang lainnya ngelem. Bantu sama Aisyah. Iya, membantu masak. Nih, apa saja Pancasila yang kalian pelajari?
Apa yang dipelajarin tadi? Siapa namanya? Wah, ini juga. Apa gaji itu? Itu berdiskusi bersama itu. Ini kan musyawarah. Baca apa? Sopot. Mainnya apa, Pak? Ini berdiskusi. Iya, berdiskusi. Ini. Botak. Apa? Tuh, nih. Kalau ini, Pak, apa ini, Pak? Beribadah salat. Oke. Nih contohnya seperti ini nih. Bagaimana contoh di rumah beribadah. Terus mengapa penting dilakukan, sangat membantu dalam agama contohnya gitu. Apa aja yang diterapin kalian di rumah? Oke, udah ada. Oke, ini kelompok 3 nih udah nih. Ya langsung presentasi ke depan. Oh ya, oke, siap. Gak apa-apa. Yo, waktunya 2 menit lagi ya. Wow, banyak sekali. Ya, kita waktunya kan habis ini pelajarannya bahasa Indonesia. Ya. Oke, kalau sudah gitu ya. Ya, nanti di sini. Ya, nggak apa-apa, kembali ke. Oke, terima kasih. Kelompok 3 sudah. Oke. Itu membersihkan, bergotong royong. Oke, yuk. Yang sudah langsung presentasi ya. Yang lain sambil nyimak, oke? Oh iya, biar nggak silau. Yuk, maju semua yuk, dijelasin. Udah nggak apa-apa. Ya, oke. Perkenalkan kelompoknya dari siapa? Yang kuat, bareng-bareng. Yuk, yuk salam dulu. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 gitu. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, yang pertama ini ada gambar apa aja? Menerapkan sila keberapa aja ini? Keempat dan kelima. Contohnya apa aja? Sila keempat apa tadi gambarnya? Bermusyawarah. Kecinya. Ya nanti dicari, oke? Oke. Nih yang keempat apa? Nih gambarnya apa? Bermusyawarah. Lagi ngapain? Berdiskusi, oke. Terus ini temennya apa nih? Lagi jatuh, ditolong, oke. Terus apa yang kalian pelajari tentang Pancasila? Dibaca coba. Yuk baca bareng-bareng. Soal nomor 1. Oke, yang kedua. Soal nomor 2. Oke. Dah ini berarti tentang ketuhanan yang Maha Esa, beribadah tadi. Nih bagaimana contohnya di rumah? Tadi apa? Ini apa nih? Membantu orang tua di rumah. Nah, dari kalian membantu orang tua apa perasaannya setelah melakukan? Abizar Bintang, setelah melakukan membantu orang tua perasaannya apa? Bahagia. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo, tepuk tangan. Oke. Oke, terima kasih kelompok 3. Duduk. Ya. Itu lagi sama temennya. Ya. Udah selesai. Oke, LKPD-nya dikumpul.
Oke, terima kasih. Banyak. Oh, ini jawabannya udah bener nih, yang gambar ini. Oke, sip. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, Gwen. Udah? Oke, boleh yuk, langsung maju yuk. Kelompok 2 yuk, maju. Nanti perhatikan siap. Nanti kalau ada kelompoknya yang maju kasih tepuk tangan kalau udah selesai ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Itu membantu orang yang membutuhkan. Saudara kayak mana, Pak? Gak apa-apa, namanya kita belajar bersama. Ayo Kenan, Fajar. Ayo. Ayo maju yuk. Ayo maju. Ayo, Maju? ya, kita presentasi. Ayo Fajar. Yuk. Yuk. Assalamualaikum gitu. Ayo, tertib. Apa gitu? Yuk, assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dari kelompok mana? Oke, ingin mempresentasikan ya. Coba Bapak baca ya. Penerapan sila kedua dan ketiga. Oh, ya apa-apa. Oke, sila 2 dan ketiga. Contohnya apa nih? Keadilan. Ada gambar apa aja nih? Oke, ini nah. Sila ketiga, persatuan apa? Berteman? Iya, tidak pilih-pilih, kasih. Oke, sip. Ini membantu apa ini? Memasak. Oke, benar. Ini apa saja yang kalian pelajari tentang Pancasila tadi? Oh, nggak apa-apa. Yang ini bagaimana contoh kegiatannya di rumah? Membantu orang tua. Nah, dari membantu orang tua tadi, mengapa pentingnya dilakukan membantu orang tua tadi? Maksudnya? Oh iya, membantu pekerjaan orang tua lebih ringan. Oke. Ini kelompok 2 yang ini. Oke, sudah benar. Terima kasih. Yo, tepuk tangan yuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 1. Oke, terima kasih, duduk tertib di tempatnya. Udah nggak apa-apa. Ini apa saja Pancasila yang kalian pelajari? Ada berapa tadi? 5. Oke. Ya, penerapannya ada 5 Pancasila gitu. Ada 5 Pancasila. Ayo, Gwen, Filza duduknya yang tertib. Duduknya yang tertib ya, duduk tempatnya masing-masing. Kenan. Yuk. Yuk, oke, maju yuk. Udah itu nggak apa-apa itu. Udah yuk, maju yuk. Perhatikan. Nah, ayo perhatikan dulu temennya. Maju. Oke. Oke, ya, kelompok 1. Coba perkenalkan. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? 3. 1. Oke, coba kelompok 1 Bapak lihat LKPD-nya. Sesuaikan gambar sila ke-1 dan ke-2. Tempelkan gambar di sini. Ini gambarnya tentang apa? Beribadah. Yang ini? Berdoa. Oke, benar. Ini? Membantu orang tua. Oke, benar. Apa saja Pancasila yang kalian pelajari? Ini apa? Ada? 5. Oke. Bagaimana contohnya penerapan di rumah? Ini apa nih bacanya? Beribadah. Oke, mengapa penting dilakukan? Nih, mengapa penting dilakukan? Beribadah penting dilakukan karena apa?
Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Yuk. Oke. Nah, di sini LKPD-nya sudah selesai semua. Ternyata jawabannya alhamdulillah benar. Nih, sekarang kita terakhir. Game. Mana yang tertib kita game. Oke, terima kasih. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Oke ya. Oke, Bapak tanya ya. Kelompok 3 berdiri ya. Nih, Bapak putar. Kelihatan nggak? Oh, itunya lupa. Oke, di sini ada game. Kalian jawab pertanyaannya bareng-bareng ya. Oke. Putar. Dapat jawaban apa ya? Oke. Melakukan ibadah sholat bagi umat muslim merupakan penerapan sila ke 1. Benar atau salah? Benar. Coba kita klik ya. Oke, benar. Kelompok. Boleh, terima kasih. Kelompok 2. Ayo. Kita putar ya. Oke. Apa nih? Sebagai penerapan sila kelima, jika kamu memiliki makanan dan adikmu menginginkan makanan juga, apa yang harus kamu lakukan? Berbagi. Coba ya kita cek. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir 1. Yo, berdiri. Terima kasih kelompok 2. Oke. Bentar ya. Oke, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan penerapan sila ke 1. Oke, coba. Oke, benar. Terima kasih. Dah, gamenya kita cukupkan sampai di sini. Iya, kayak arisan. Nah, sekarang kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Dari pembelajaran tadi, apa yang sudah kita lakukan? Mempelajari apa? Penerapan Pancasila di rumah. Misalkan tadi apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Zain. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa ketuhanan yang Maha Esa penerapannya? Sholat, beribadah, ngaji, membantu orang tua. Yang kedua, sila kedua apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, adil. Iya, berbagi, boleh. Terima kasih. Terus, iya benar. Terima kasih Zain. Sekarang kelompok 2. Sila keberapa tadi? Kedua dan ketiga. Contoh sila kedua apa? Sila kedua penerapannya. Iya, saling adil, membantu orang tua. Yang sila ketiga, kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia. Jadi sesama keluarga harus saling menyayangi. Oke, terima kasih. Yang kelompok ketiga,
Sila keberapa? 4 dan 5. Contoh penerapan sila keempat. Berdiskusi. Iya, berdiskusi bersama. Oke. Oke, sip, berdiskusi bersama teman dan keluarga. Yang kelima, sila kelima. Tentang apa? Keadilan sosial. Adil bukan? Iya, berbagi jajan kepada adik. Kalau ada keluarganya yang sakit, harus menjenguknya. Oke, terima kasih. Oke, sip, Abizar kasih bingkisan. Oke, dari pembelajaran hari ini ternyata kita sudah memahami penerapannya. Nih, mana tadi? Oke. Misalkan tadi yang sila pertama beribadah, sila kedua membantu orang yang kesusahan, sila ketiga persatuan. Berarti tidak saling bertengkar, harus saling bersama. Sila keempat bermusyawarah, berdiskusi, sama sila kelima membantu orang yang kesusahan. Oke, sekarang di rumah kalian bisa saling belajar kan bahwa kita harus saling menghormati menghormati, menolong dan bekerja sama. Nah, sekarang tugasnya untuk di rumah kalian coba amati perilaku baik kalian di rumah apa aja. Nanti kalian catat, misalkan punya buku mutabaah kan, buku prestasi. Nah, itu kan saya sudah mengaji, sudah, ya tidak bohong. Nah, gitu. Terus apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Nah, itu tugas kalian. Sekarang ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke. Sebelum pembelajaran, maaf jika Bapak banyak salah kata dan bila banyak kekurangan Bapak mohon maaf. Ya, dimaafin nggak? Oke. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, Bapak juga masih belajar. Kalian masih belajar, kita sama-sama belajar. Termasuk berdiskusi bersama. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, apa ada yang mau menyanggah? Ada yang masih bingung? Pak, maksudnya apa, Pak? Udah gak bingung? Aman? Oke, udah yuk sekarang alat tulis sampah-sampahnya dibersihkan di mejanya. Oke. Oke. Itu kotak sampahnya, Gwen. Nih kotak sampahnya di sini. Dah, yuk. Kotak sampahnya ini di sini nih. Dah, yuk beres-beres. Doa dulu, kita berdoa dulu. Belum. Yuk, istaitin yuk, siapa? Yuk, lihat dulu temennya. Belum. Temennya masih ada yang masih buang sampah. Oke, nunggu tertib dulu. Kalau belum tertib belum pulang. Belum istirahat. Ya, yuk. Istirahat. Berdoa, tangan ditadahkan, hatinya dikhusyukkan. Bismillahirrahmanirrahim.
bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Umma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang nilai Pancasila yang ada di sekolah.